Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Silvira Nur Apriani dari kelas IF 5C Politeknik TEDC Bandung. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan proyek UAS yang telah saya kerjakan, yaitu proyeknya merupakan pengelolaan rekam medis atau CRUD, pencatatan rekam medis dokter, yang di dalamnya terdapat integrasi dengan API, lalu menggunakan PHP, dan database-nya menggunakan NoSQL MongoDB. Nah, untuk hal pertama yang dilakukan yaitu mendownload driver MongoDB-nya di phcl.php.net/package/MongoDB. Nah, di sini saya menggunakan versi. Di sini kan terdapat banyak versi. Lalu saya menggunakan versi 1.13.0. Nah, setelah di-download, di dalam foldernya kurang lebih akan isinya tuh seperti ini. Lalu selanjutnya terdapat file php_mongodb.dll. File ini di-copy, lalu dipindahkan ke PHP, folder PHP, lalu ext. Lalu di-paste ke folder ini. Seperti ini. Saya sudah di-paste. Lalu selanjutnya, setelah itu setting file php.ini untuk menambahkan extension MongoDB-nya. Saya melakukan settingnya melalui SAMPP ini, lalu klik config, lalu pilih php.ini. Nah, di sini coba cari extension. Nah, extension di sini terdapat MySQLi, lalu di bawahnya terdapat extension PHP MongoDB.dll yang sebelumnya dipindahkan ke folder ext yang terdapat di folder PHP. Lalu setelah setting file php.ini, kita mencoba menjalankan MongoDB-nya untuk mengetes apakah MongoDB-nya sudah terpasang atau belum. Di program files, lalu MongoDB, lalu server, 0.0, bin, dan kita langsung run MongoDB ininya. Lalu jalan lainnya yaitu dengan masuk ke localhost.dashboard, lalu /info. Nah, di sini akan muncul MongoDB-nya jika MongoDB-nya sudah terpasang atau extension-nya sudah terpasang. Mungkin itu yang harus hal yang pertama yang harus kita persiapkan untuk memulai project, melakukan connecting antara PHP dan MongoDB-nya. Lalu kita langsung masuk ke project-nya. Nah, di sini terdapat beberapa file. Untuk website ini saya menggunakan Bootstrap. Lalu di sini terdapat CSS dan JavaScript, lalu image yaitu untuk kebutuhan website-nya itu sendiri. Untuk yang pertama, di sini terdapat file config.php. Di sini untuk
mengkoneksikan database-nya dengan collection-nya yang sebelumnya sudah dibuat di create_collection.php. Di sini collection-nya dengan nama pasien. Lalu selanjutnya terdapat file index.php. File ini yaitu merupakan tampilan awal dari website itu sendiri, yaitu dengan menampilkan data dari database atau collection dengan menggunakan find, function find. Maka akan ditampilkan datanya seperti ini. Ini merupakan halaman index.php-nya. Lalu selanjutnya kita ke file edit.php. Untuk file ini terdapat kita menggunakan metode update one, field apa saja yang akan diupdate. Nah, dengan indeksnya yaitu _id. Lalu di bawahnya merupakan tampilan code tampilannya. Seperti itu. Jika implementasinya di sini terdapat tombol edit. Kita isi data yang akan kita update, yaitu dengan ID PA1, lalu nama pasiennya kita menggunakan Anissa, alamat, Kuningan, keluhannya pusing, jenis penyakitnya kepala, resep obatnya kita pakai paracetamol, nama dokternya kita pakai Silvira. Lalu kita submit. Maka data akan terupdate. Lalu selanjutnya file delete.php. File delete ini kita menggunakan delete one dengan mengget atau mendapatkan ID-nya. Jika data sukses terhapus, maka akan menampilkan data produk berhasil dihapus, seperti itu. Lalu kita lihat pada websitenya, kita coba delete. Nah, apakah di sini terdapat konfirmasi apakah data tersebut dengan ID PA7 akan dihapus? Kita hapus data tersebut, maka data berhasil terhapus, seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah kita membahas tentang websitenya itu sendiri dengan connecting MongoDB, maka di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang testing CRUD API-nya. Hal yang diperlukan yaitu terdapat file testing.php yang di dalamnya terdapat konfigurasi untuk request metodenya. Di dalamnya terdapat get, lalu ada delete, lalu post, lalu yang terakhir put. Untuk metode get di sini tuh untuk menampilkan data yang ditentukan. Lalu sedangkan delete untuk menghapus data, lalu untuk put untuk mengedit data.
Lalu untuk post, untuk menambahkan data. Kita langsung implementasikan saja ke aplikasi Postman. Untuk yang pertama, kita mencoba get dengan URL-nya, yaitu lokasi di mana file testing itu berada. Di sini saya di dalam folder rekam medis, lalu kita coba send. Setelah di send, maka akan tampil data dari collection pasien itu. Lalu selanjutnya kita implementasi atau kita samakan dengan data yang ada di MongoDB. Kita refresh terlebih dahulu MongoDB-nya, karena sebelumnya kita sudah mengedit data dari collection itu sendiri. Kita reload. Nah, sebelumnya kita melakukan penghapusan data yang kita kerjakan di websitenya, maka semuanya terdapat 6 dokumen, maka sampai ID pasien PA6, pasien 6. Maka sudah sesuai, kita samakan juga dengan yang ada di Postman. Nah, datanya sama, jumlahnya sama. Lalu selanjutnya, kita tambahkan data dengan metode post. Lalu kita isi ID pasien, di sini saya sudah menambahkan field yang di dalamnya itu terdapat pada collection pasien. Untuk value-nya kita sesuaikan. PA7. Lalu nama pasiennya Dika. Alamat Kuningan. Keluhannya pusing. Di sini saya sudah menambahkan value dari tiap-tiap field. Lalu kita send. Maka data sudah ditambahkan. Kita samakan di MongoDB apakah otomatis bertambah atau tidak. Kita reload dulu. Jika lihat dari jumlah dokumen yang sebelumnya 6 bertambah 1 menjadi 7, maka dapat disimpulkan bahwa data berhasil otomatis bertambah di MongoDB-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke metode put. Nah, yang kita edit saja, yang barusan sudah ditambahkan. Kita edit nama.
Bantu. Lalu kita send. Kita dari awal lagi dari metodenya. Nah, untuk khusus metode put dan delete, kita perlu ID tambahan, yaitu data ID dari generate MongoDB. Nah, dari objek ID-nya, khusus untuk metode put dan delete. Lalu sisanya sama dengan sebelumnya, data apa saja yang akan di-update. Di sini saya sudah mengisi field dan value dari fieldnya itu sendiri, apa yang akan diupdate. Lalu dengan tambahan ID dari MongoDB-nya atau yang disebut objek ID. Jangan lupa metodenya put, lalu kita send. Maka data sudah terupdate. Lalu kita sesuaikan dengan MongoDB-nya. Yang sebelumnya PA7 ini tuh nama pasiennya Dika, alamat Kuningan. Lalu kita reload kembali datanya. Dan data sudah terupdate. ID pasien PA7 diganti nama menjadi Radika dan alamatnya Bandung. Lalu selanjutnya kita ke metode delete. Kita samakan saja ID-nya yang sebelumnya sudah diedit atau dengan metode put. Lalu kita send. Maka akan menampilkan keterangan data dihapus. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proyek UAS yang telah saya kerjakan. Sebelumnya saya minta maaf atas kekurangan atau kesalahan baik dalam tutur kata atau penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.